Selamat datang kembali di channel YouTube Video Shoot yang membahas seputar film yang seru dan menarik. Kali ini saya mau membahas film dengan tema kasih sayang seorang ibu yang pastinya bikin kalian sangat terharu. Penasaran kan? Sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, serta aktifkan loncengnya untuk selalu update sama cerita lainnya. Film ini diawali dari seorang gadis muda yang bernama Jisuk yang bepergian ke kampung halamannya untuk mengunjungi ibunya. Dalam kereta dia mengenang masa lalu ketika dia masih kecil dan sangat manja dan menjadi kebanggaan orang tuanya. Di sini ceritanya dimulai. Ketika masih kecil, Jisuk adalah seorang gadis desa yang periang dan sangat pintar. Dia adalah anak dari keluarga yang sederhana, di mana ayahnya adalah seorang supir bus dan merupakan anak kebanggaan dari ibunya. Dikarenakan kakak pertamanya meninggal di usia 2 tahun sebelum Jisuk lahir. Hal ini membuat sang ibu sangat menyayanginya. Jisuk mempunyai seorang adik laki-laki. Sang ibu selalu mengutamakan dibanding sang adiknya. Semuanya diserahkan oleh ibunya asalkan Jisuk bahagia. Ibunya mempunyai sifat yang unik, di mana dia selalu berusaha keras menawarkan harga makanan di pasar yang membuat Jisuk merasa jengkel. Ini dilakukan ibunya supaya bisa menyisihkan sisa uang belanja untuk tabungan masa depan Jisuk tanpa sepengetahuannya. Suatu hari, saat ayahnya pulang dari kerjaan, terjadi pertengkaran yang disebabkan emosi. Ayahnya tidak bisa dikontrol karena ada kejadian yang tidak menyenangkan di bus, di mana ada penumpang yang menghina fisik ayah Jisuk. Kakinya yang pincang yang menyebabkan bus berjalan lambat, sehingga suasana hati ayah sangatlah buruk yang membuat keributan di rumah. Tetapi si ibu tetap selalu tersenyum di depan kedua anaknya. Namun hal itu tidak setimpal dengan apa yang dilakukan oleh Jisuk. Ketika ada pertemuan orang tua di sekolah, Jisuk tidak memperbolehkan ibunya datang. Hal ini dilakukan karena Jisuk mempunyai ibu yang miskin dan penampilan ibunya sangat tidak menarik dibandingkan dengan orang tua dari teman yang lainnya. Dengan derai air mata, ibunya kembali pulang dan masih tersenyum dengan perasaan mengerti dan berusaha memaafkan anaknya. Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya Jisuk pun sudah tumbuh dewasa. Dia sudah menginjak bangku SMA. Pada suatu kali ketika Jisuk pulang dari sekolah, dia mendapati ibunya dipukuli oleh ayahnya. Alangkah marah dia. Saking marahnya, dia meminta ayahnya, kenapa tidak bunuh saja ibunya sekarang? Jangan membunuh ibunya secara perlahan. Dia pun lari dari rumah dengan sabar ibunya mencarinya dan akhirnya ibunya berhasil menemukannya. Seperti biasa, sang ibu bisa meluluhkan amarah sang anak. Dia kesal kenapa sang ibu masih saja bersabar tinggal dengan sang ayah, padahal sang ayah selalu melampiaskan kemarahan dengan sang ibu. Akhirnya ibu memberikan alasannya. Alasan itulah yang membuat dia semakin sayang kepada ibunya. Saat kelulusan SMA, Jisuk mendapatkan beasiswa untuk sekolah di Universitas Seoul. Dengan berat hati, sang ibu merelakan kepergiannya. Meskipun tidak bisa berpisah dengan Jisuk, namun ibunya tetap melepas kepergian Jisuk dengan berbekal uang yang dikumpulkan oleh ibunya. Jisuk mulai bisa beradaptasi tinggal di Seoul, di mana dia juga memanfaatkan waktunya dengan bekerja sampingan sambil kuliah sebagai pelayan kafe. Walau sering mendapat teguran karena selalu telat bekerja, karena Jisuk mempunyai waktu yang terbatas, tetapi dia selalu tetap bersemangat untuk menjalaninya. Sang ibu sangatlah bersemangat membanggakan putrinya yang sukses sebagai penulis di Seoul. Jika dia rindu dengan sang ibu, maka dia akan menelpon dan sang ibu juga berkunjung ke Seoul. Ibunya selalu membawa bekal yang sangat banyak untuk Jisuk. Sang ibu selalu memperlakukan Jisuk seperti layaknya putri kecilnya. Suatu ketika ibunya mendapati Jisuk tengah berkomunikasi dengan seorang pria yang beranggapan Jisuk sudah mempunyai kekasih. Ya,
dia berhubungan dengan seorang pria yang dia jumpain di kafe tempat dia bekerja, di mana pria ini selalu memperhatikannya dari kejauhan. Pernah suatu ketika saat sang ibu menelepon dan Jisuk sedang tidak mendapatkan inspirasi menulis, dia kesal kepada ibunya. Namun seorang rekan kerjanya berkata, "Berbaik hatilah kepada ibunya, selagi masih bisa, atau kau akan menyesal suatu saat nanti." Tak lama kemudian, Jisuk memutuskan izin menikah dengan kekasihnya, seorang lelaki kaya, namun hubungan mereka ditentang oleh keluarga pria. Hal ini disebabkan karena keluarga Jisuk yang miskin. Sang ibu terluka saat sang putri dihina oleh ibu pria. Dengan air mata, sang ibu meninggalkan tempat pertemuan keluarga tersebut. Namun melihat sang putri menderita, akhirnya di tengah hujan deras sang ibu pergi ke rumah si pria untuk menerima putrinya sebagai menantu di rumah tersebut. Meski harga dirinya terluka, namun itu tak apa, asalkan sang anak dapat bahagia. Akhirnya Jisuk menikah dengan pria yang dicintainya dan mempunyai seorang anak perempuan yang cantik. Saat persalinan, Jisuk merasakan betapa beratnya menjadi seorang ibu dan mengingat semua perjuangan sang ibu. Tak berapa lama, sang ayah pun meninggal dunia. Sang ibu menangis dan Jisuk pun menangis mengenang sang ayah. Meskipun ayah suka memukul ibu, namun ayah juga menyayanginya. Setiap pulang kerja, ayah membelikan makanan kesukaan Jisuk. Dan saat kepergian Jisuk ke Seoul, sang ayah juga sangat sedih. Suatu ketika, lamunan Jisuk terhenti. Ketika kereta yang ditumpanginya sudah sampai di kampung halamannya, Jisuk memandangi sekeliling dan bertemu dengan sang ibu. Alangkah kagetnya sang ibu melihat Jisuk yang tiba-tiba pulang tanpa ditemani oleh sang suami. Namun hal itu dibantah oleh Jisuk dengan alasan dia rindu ibunya. Hingga suatu ketika dia berkunjung bertemu sahabatnya, di mana dia menitipkan pesan untuk menjaga ibunya dengan alasan untuk waktu yang lama dia sangat sibuk. Selama di desa, sang ibu sangat memperhatikan Jisuk, sehingga sang ibu beranggapan ada sesuatu terjadi. Saat pagi hari, Jisuk bangun dan memandangi setiap sudut rumahnya, yang dimana dia membuka album kenangan saat dia masih kecil. Dia merasakan akan merindukan tempat ini jika nanti dia akan pergi jauh. Dan hari itu juga dia mengajak sang ibu untuk pergi liburan, menghabiskan waktu untuk makan enak, berbelanja, bahkan berfoto studio yang tidak pernah dia lakukan bersama ibunya, untuk membuat suatu kenangan nantinya. Saat malam tiba, suami Jisuk menelpon dan di mana yang menjawab teleponnya adalah ibu, dan memaksa suaminya untuk menceritakan yang sebenarnya. Dan ternyata Jisuk mengidap penyakit kanker pankreas stadium akhir. Ibunya segera ke kamar dan menangis memeluk Jisuk dan merasa sangat menderita dan takut kehilangan. Tiba saatnya Jisuk kembali ke Seoul, di mana sang ibu mengantar ke stasiun, di mana ini adalah momen yang sangat menyedihkan. Sang ibu sangat berusaha mengejar kereta api yang ditumpangi Jisuk, seakan tak ingin berpisah jauh dengan Jisuk. Jisuk tak kuasa menahan raut wajah sang ibu yang sulit melepas kepergiannya. Dan ternyata itu adalah pertemuan terakhir Jisuk dengan sang ibu. Jisuk meninggal dunia, meninggalkan suami dan anaknya, dan semua keluarga berusaha tegar menerima kepergian Jisuk. Tetapi sang ibu seakan-akan tak mempunyai semangat hidup lagi semenjak kepergian Jisuk, dan sabar menanti waktu di mana dia pergi dan bertemu dengan Jisuk di alam lain.